Peristiwa kelahiran suatu daerah dapat menjadi momentum penting dalam membangun suatu daerah. Terlebih lagi dapat menjadi perbandingan dari masa ke masa terhadap kemajuan suatu daerah. Pada hari jadi ke-74 Kabupaten Bintan, tepatnya pada 1 Desember 2022, kami akan mewawancarai sejumlah pihak. Ikuti program kami di Unit Special Report. Saudara, kami sudah bersama dengan Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Pak Robi, terima kasih atas waktu Anda, Pak Robi. Ya. Ini saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bintan ke-74 tahun. Dari tema yang diangkat, Bintan Bangkit, Ekonomi Pulih. Pesan apa yang coba disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, Pak? Ya, jadi terima kasih dari ulasan yang mana memang kita pada hari ini, walaupun Bintan ini sudah berusia 74 tahun, tapi ini perdana kita melaksanakan hari jadi Kabupaten Bintan. Nah, pesan yang kita ambil, kenapa Bintan Bangkit Ekonomi Pulih, yang mana kita tahu dari 2020 kita dilanda pandemi COVID-19. Kita sebagai daerah pariwisata ini kan terdampak luar biasa. Bayangkan kita terkontraksi itu sampai minus 4, sekian persen pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu momen ini kita jadikan sebagai momen kebangkitan untuk membangkitkan semangat bersama juga, dan mudah-mudahan pada peringatan hari ke-74 ini kita bisa merefleksi diri lah agar Bintan ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan masyarakat juga bisa lebih sejahtera lagi, yang mana program-program pasti akan terus kita lanjutkan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga insya Allah 2023 kita akan mengcover untuk 9.000 pekerja rentan. Kita bayarkan BPJS ketenagakerjaannya. Makanya slogan Bintan Bangkit Ekonomi Pulih ini kita galakkan biar masyarakat juga semangat gitu, semangat untuk bisa bersama, ayo kita bangkit dari pandemi COVID-19. Oke, tadi Anda sampaikan bahwa ini kali pertamanya Bintan menyelenggarakan hari jadi. Ya. Momentum di 2023 nantinya di hari jadi ini 2023 apa yang akan dikesah oleh pemerintah Kabupaten Bintan sendiri, Pak? Ini tahun 2022 ya. Di 2023 apa nanti yang akan dikesah oleh pemerintah Kabupaten Bintan? Kan tadi saya sampaikan bahwa tahun 2023 kita tetapkan sebagai tahun perlindungan. Jadi bagaimana kita memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja kita, seluruh pekerja rentan. Ya intinya kita mudah-mudahan bangkit ekonominya di 2023 sampai kita lihat, karena ini kan udah cukup lama banyak infrastruktur yang juga sudah mulai kita lakukan evaluasi mana-mana yang rusak. 2023 juga kita fokuskan kepada pasca bencana juga. Ya mudah-mudahan lah Bintan bisa lebih baik lagi. Oke, terakhir Pak Robi, tadi Anda sempat menyampaikan di pidato bahwa indeks pembangunan manusia tinggi, naik, kemudian juga kesejahteraan masyarakat naik seperti itu. Tetapi tidak disinggung mengenai persentase kemiskinan yang menurut data BPS 2020 itu 6,36%, di 2021 naik 6,42%. Tapi kita dapat bocoran, alhamdulillah 2022 turun. Oke, jadi kemudian dari persentase naik itu Pak, 2020-2021 tadi, apa yang akan dilakukan oleh PMK Bintan sendiri? Kan gini, kita semua tahu, hampir seluruh Indonesia 2020 menuju 2021 itu semua itu naik. Karena terdapat pandemi COVID-19, yang mana bahkan kita bisa lihat saudara-saudara kita yang bahkan rumahnya bagus saja, bahkan ada yang tidak bisa membeli bahan makanan dan sebagainya. Nah, maka dari itu tadi saya sampaikan, yang mana sekarang fokus kita kan banyak nih stimulus ekonomi, dan juga saya sampaikan di 2023 sebagai tahun perlindungan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menekanlah angka kemiskinan itu, karena ini bukan menjadi permasalahan hanya satu Kabupaten Bintan, tapi ini seluruh kabupaten kota itu bisa dilihat pasti 2020-2021 itu terjadi kenaikan. Kita doakanlah mudah-mudahan
bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi, bahkan bisa lebih baik lagi Bintan Oke, ini. kita harapkan momentum hari jadi ke-74 Kabupaten Bintan bisa menjadi refleksi bagi Pemkab Iya. Bintan dan bisa sesuai dengan tema tadi ya. Iya. Bintan bangkit, ekonomi Iya. pulih. Robi Kurniawan, terima kasih Terima atas kasih. waktu Anda. Terima kasih, Pak. Ya. Sang Pandiciau Sang Prabu Murid berkayu sampai di tengah samudra. Bintan bangkit, ekonomi pulih, insya Allah masyarakat sehat, makmur dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Bintan ke-74 tahun. Terlebih terkurang mohon maaf. Kami akhiri dengan salam bahagia. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami sudah bersama dengan Agus Wibowo, Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Pak Agus, terima kasih atas waktu Anda, Pak Agus. Ini kita sedang memperingati hari jadi Kabupaten Bintan ke-74, seperti itu. Anda selaku Ketua DPRD, fungsi pengawasan. Saya minta pertanyaan pertama, barangkali di hari jadi ke-74 ini, momentum apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik, khususnya kepada pemerintah daerah? Di hari jadi yang ke-74 ini kita harapkan ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan kita bisa menjadi beradab. Dari hal pemerintahan kabupaten bagus, baik di eksekutif maupun legislatif. Tentunya hal-hal ini kita mengingat visi misi Bupati yang sampai ke kita adalah Bintan Rumah Kita, Bintan Gemilang. Nah, tadi disampaikan hashtag memang Bintan bangkit, ekonomi pulih. Agak terkejut juga, Iya. itu hashtag atau program kerja, karena itu tidak tercantum di dalam visi misi. Oke, itu menjadi koreksi Anda pada hari jadi ke-74 Ya, Kabupaten Bintan ini. betul. Selain itu, Anda menilai sekarang visi misi Kabupaten Bintan, khususnya Pak Bupati Bintan, Robi Kurniawan, apakah sudah on the track, sudah berjalan sesuai dengan peruntukannya, Pak Ketua DPRD? Sejauh ini masih on the track karena kita melihat daripada program-program ada program ekonomi yaitu subsidi bunga masih berjalan. Untuk tahun depan masih ada program pembangunan gedung kantor masih berjalan. Ya, walaupun belanja modal kita berkurang karena untuk tahun depan lebih banyak ke belanja pegawai. Belanja pegawai kita naik sekitar 7%. Oke, Pak DPRD, ini kan kita melihat potensi Kabupaten Bintan sendiri sebagai sektor perekonomian banyak dimanfaatkan di pariwisata seperti itu ya. Anda menilai perlukah dimaksimalkan potensi pariwisata itu untuk Kabupaten Bintan sendiri? Potensi pariwisata memang perlu kita optimalkan, terutama kayak kemarin kita adakan kegiatan-kegiatan sepeda. Walaupun setelah sekian lama kita tidak mengadakan kegiatan sepeda, tahun ini kita adakan pesertanya belum maksimal. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik. Tapi kita punya juga beberapa daerah pariwisata lokal di pesisir Gunung Kijang. Iya. Mudah-mudahan itu membuat ekonomi kita lebih bergairah. Oke, Pak Agus, ini Anda menilai momentum hari jadi ke-74 ini, apa yang seharusnya kemudian dapat ditingkatkan oleh Pemkab Bintan sendiri, Pak Agus? Pertama mungkin yang harus kita tingkatkan SDM-nya dan pola pikirnya. Karena kalau kita tidak merubah mindset dan pola pikir, maka kita akan masih terkungkung, terbelenggu oleh keadaan yang biasanya. Kita belum tahu biasanya itu bagus atau buruk. Oke. Jadi pola pikir SDM yang harus kita benahi dulu. Oke, terakhir ini pertanyaan dari kami. Kita melihat belum ada Wakil Bupati Bintan mendampingi Pak Robi Kurniawan. Sejauh ini pembahasan di DPRD seperti apa ini untuk nama calon Wakil Bupati Bintan sendiri mendampingi Pak Robi Kurniawan? Baik, mungkin kemarin kami sudah menyelesaikan pembahasan tatip pemilihan. Kami sudah mengirimkan ke provinsi, tapi sampai hari ini belum ada jawaban dari pemerintah provinsi. Ada apa dengan pemerintah provinsi saya tak tahu. Kita nggak tahu, wallahu alam. Mudah-mudahan provinsi jika niat nawaitunya ingin ada wakil, sebagaimana pemerintah provinsi menggesa waktu Pemko nggak ada wakil. Jadi kita minta pemerintah provinsi lebih aktif untuk segera mengisi kekosongan ini. Tapi proses di DPRD sudah rampung ya untuk tatipnya sendiri ya, Pak Agus ya? Sudah kita kirimkan ke pemerintah provinsi, kita tunggu evaluasinya. Oke. Sampai hari ini belum ada jawaban. Itu nanti kalau misalnya berbicara mengenai waktu, sampai kapan itu terakhir batas waktunya? Saya
batas waktunya kita kan sampai 2024 akhir. Cuma lebih cepat lebih bagus. Karena tidak mungkin seorang kepala daerah bisa memimpin negeri ini sendiri. Kita minta ada yang bantu di internal tata kelola pemerintahan ini sangat kompleks. Jadi mudah-mudahan pemerintah provinsi lebih care, lebih peduli agar segera memproses, kita bisa melakukan langkah selanjutnya mengisi kekosongan itu. Ya, kita harapkan bersama nantinya ada pendamping dari Pak Robby Kurniawan untuk mengisi kursi Wakil Bupati Bintan seperti itu. Dan Betul. kita harapkan juga momentum hari jadi ke-74 ini bisa memantik tadi ya, sesuai dengan visi misi dari Bupati Bintan sendiri. Pak Betul. Agus Wibowo, Ketua DPRD Bintan, terima kasih atas waktu Anda untuk program Union Special Report. Terima kasih, Pak. Saudara, itulah wawancara kami dengan Bupati Bintan Robby Kurniawan dan juga Agus Wibowo, Ketua DPRD Bintan, di hari jadi Kabupaten Bintan ke-74 tahun. Kita harapkan bersama tim hari jadi, yakni Bintan Bangkit Ekonomi Pulih, dapat menjadi pemantik kebangkitan ekonomi di Kabupaten Bintan. Terima kasih, saya Faren Bahri dengan kameramen Dian Pramana. Sampai jumpa.